Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Pramastri Aninda Anindita dengan NIM 205240081 dari kelas B Litigasi Pidana. Kali ini saya akan membahas tentang materi sistem peradilan pidana yang akan dimulai dari pengertian dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Jadi, sistem peradilan pidana merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini mencakup sejumlah aktor yang memiliki peran atau fungsi tertentu mulai dari penegakan hukum hingga pengadilan, pemasyarakatan, dan lembaga pendukung lain. Secara umum, sistem peradilan pidana terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama adalah kepolisian yang berperan sebagai institusi awal dalam penyelidikan dan penangkapan tersangka. Yaitu kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan dan bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam persidangan. Yang ketiga, pengadilan yang berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, tempat lahir Singapura, umur tempat tanggal lahir 41 tahun 4 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal PT ASDP memberikan prioritas untuk penempatan kapal-kapal milik PT JN pada waktu yang strategis dan mengatur muatan kapal yang menguntungkan PT JN, sehingga dengan adanya pengaturan muatan tersebut akan meningkatkan pendapatan kapal PT JN serta meningkatkan revenue sharing delta. Yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman dan rehabilitas bagi terpidana. Jujur, transparan, profesional, saya sudah berlaku. Maka saya tadi apresiasi kalian harus berani dari sekarang, tapi harus tetap dalam koridor aturan biar sopan menyampaikan ketika dalam momen sampaikan saja apa tujuannya. Ini kurang cuma 1 biji, itu aja harapan saya. Ngapain aja sih terapi kelompok di rehabilitasi? Ini nih kegiatan pada saat di terapi. Melatih kekompakan, bermain game, bersenang-senang, merubah perilaku menjadi lebih baik. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan proses yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yang dimana hak-hak individu baik sebagai korban maupun tersangka atau terdakwa dilindungi secara proporsional. Selain itu, sistem ini juga berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Yang artinya, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang integritas. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana, sebenarnya ada beberapa tujuan dan fungsi utama yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, sistem ini tidak hanya bekerja setelah ada kejahatan, tetapi juga berusaha supaya kejahatan itu tidak terjadi sejak awal. Caranya bisa melalui penegakan hukum yang tegas, patroli, sampai edukasi ke masyarakat tentang risiko dan dampak kejahatan. Dengan begitu, masyarakat lebih sadar hukum dan bisa menghindari tindakan kriminal.
Yang kedua, melindungi masyarakat. Dengan adanya sistem peradilan pidana yang berjalan dengan baik, masyarakat bisa merasa lebih nyaman. Negara hadir untuk melindungi dari ancaman kejahatan, baik sebagai korban maupun potensi korban. Yang ketiga, menyelesaikan kasus tindak pidana. Jika kejahatan sudah terjadi, maka sistem ini bertugas untuk menangani dan menyelesaikannya. Mulai dari proses penyelidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, sampai akhirnya diputuskan di pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semua proses ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan prosedur hukum. Yang keempat, sistem peradilan pidana juga bertujuan untuk menegakkan keadilan. Artinya, pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, sementara korban juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan. Yang kelima, proses yang adil dan transparan. Setiap tahap dari awal sampai akhir harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Yang keenam, ada juga fungsi mewujudkan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Karena dalam praktiknya, polisi, jaksa, dan hakim harus bekerjasama serta sinergis agar proses penegakan hukum bisa berjalan dengan efektif. Yang terakhir, sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Masyarakat harus yakin setiap pelanggaran hukum akan diproses secara jelas dan tidak ada tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya adalah komponen sistem peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa lembaga utama yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Yang pertama adalah kepolisian yang diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan pintu masuk dalam sistem peradilan pidana. Tugas utamanya meliputi penyelidikan, penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Selain itu, kepolisian juga berwenang untuk mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka berdasarkan bukti permula yang cukup. Selanjutnya adalah kejaksaan yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai dominus litis atau pengendali perkara dalam proses penuntutan. Tugas kejaksaan melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan serta memastikan bahwa perkara yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan material. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian terdapat pengadilan yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan memiliki fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Dalam proses ini, hakim berperan untuk menilai alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Yang terakhir, terdapat lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lembaga ini berperan dalam tahap akhir sistem peradilan pidana. Fungsinya adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga melakukan rehabilitasi agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menangani suatu perkara pidana. Tahapan pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tahap ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian mulai mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta membuat terang suatu perkara pidana. Selanjutnya adalah tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pada tahap ini, jaksa bertindak sebagai penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Jaksa juga menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar dalam proses persidangan. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan di pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam tahap ini, hakim akan memeriksa seluruh proses pembuktian, termasuk alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa.
Proses ini bertujuan untuk menemukan kebenaran material dalam suatu perkara pidana. Setelah pemeriksaan selesai, maka masuklah ke tahap putusan pengadilan. Pada tahap ini, hakim akan menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Putusan ini dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, maupun putusan pemidanaan. Tahapan terakhir adalah pelaksanaan putusan. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai eksekutor. Jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka ia akan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas-asas dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah asas praduga tidak bersalah. Singkatnya, asas praduga tidak bersalah ini adalah seseorang yang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan tetap. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Tentuan dalam pasal 91 dirumuskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memastikan penerapan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence secara konsisten dalam proses penegakan hukum. Yang kedua adalah asas equality before the law pada pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sederhananya, makna asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Yang ketiga adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip yang menghendaki agar proses peradilan dilaksanakan secara efisien, tidak berbelit-belit, serta dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Asas ini memiliki dasar hukum yaitu pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, asas ini juga berkaitan dengan prinsip access to justice, yaitu jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa hambatan prosedural maupun biaya. Selanjutnya adalah asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum atau dijatuhi sanksi kecuali telah ada ketentuan hukum secara tegas mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, nullum crimen, nullum poena sine lege. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Pada pasal ayat 1 KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.
Sekian pembahasan tentang materi sistem peradilan pidana. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.